Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, zalikal hukmu min jawazil qisasi. Zalikal hukmu itu hukum min jawazil qisasi daripada bolehnya qisas, wal afwi dan bolehnya memaafkan, anhu daripadanya, ala diyat atas diyat, takhfifun fi haqqikum. Itu adalah merupakan keringanan pada hak kalian. Merupakan keringanan min rabbikum daripada Tuhan kalian. Warahmatun dan rahmat, tanda kasih sayang Allah. Lil qatili, bagi orang yang membunuh, minal qatli daripada pembunuhan. Li'annal afwa, karena bahwasanya pemaafan wa azal diyati, dan mengambil diat itu muharramani ala Yahudi. Jadi lamun memaafkan ataupun mengambil diat, dua-duanya haram atas dengan Yahudi. Bal purido alaihim kisosu, tetapi diwajibkan atas mereka kisos. Wadau sendiriannya. Kisos diwajibkan atas mereka. Jadi kisos itu anda dikagum milik tipe diat. Wal kisosu wadiyatu muharramani ala nasoro. Baik kisos maupun diat diharamkan atas Nasrani. Jadi hukum berlaku dari era ke era. Allah sangat mengetahui akan keadaan suatu era. Ternyata dengan Yahudi taharaman ya untuk melakukan kisos. Taharaman ya lagu pada dasarnya ini ngonek-ngonek kewajiban ya untuk kisos doang dina kanggo diat. Adapun lamun Nasrani bal purida alaihimil afuni. Jadi dengan Nasrani dengan Kristen dina kanggo melakukan kisos dan dina kanggo bait diat. Lagu situ wajibannya al-afu, memaafkan. Nah yang tina sanjung gati agamana si dan Nasrani itu. Sampai na ada statement, apabila ditampar pipimu yang kanan, kasih lagi yang kiri. Beng mali kempok si kiri. Jadi ini kanggo membalas. Nah, ada pula dalam Islam jana al-hurru bil hurri wal abdu bil untha bil untha, marantanya terangan dalam ayat si jauh duluan. Jadi anti mengadakan pembalasan setimpal. Namun tetap arak pilihan. Adapun lamun Nasrani jak tarak mana dua-dua kisos dina kanggo, kemudian diat pun dina kanggo, lagu si kewajiban ya untuk melaksanakan pemaafan alal itlaq secara mutlak. Wa fi dzalika tadyiqun ala kulli minal warithi wal qatil. Wa fi dzalika, dan pada nikmat itu artinya apa? Pada pengharaman diat dan kisos adalah tadyiqun, sebagai mempersempit, mempersulit ala kulli minal warithi, atas masing-masing daripada waris, wal qatil, dan orang yang membunuh, atas orang yang membunuh. Jadi mempersulit. Berbeda kancale dalam syariat Islam, pilih. Nah, ngonek-ngonek lagu dalam mediasi kadang-kadang lebih mengarah kepada memaafkan. Tak maaf ya. Banyak di Mekah tahun seringkali terjadi, setelah tunggu dulu sampai 3 bulan, tunggu sampai 6 bulan. Akhirnya pada ujung-ujungnya lah, tak maaf si pembunuh no isi keluarga dengan si terbunuh dengan pertimbangan-pertimbangan si bro. Dengan pertimbangan-pertimbangan isi bro. Lain zaman sahabat Abu Zar Al-Ghifari ia mendomin sopok sahabat
sahabat niki ia membunuh. Ndik membunuh dengan si senjata. Cuma lain Ali ada sahabat niki. Ali ia lepas untane. Akhirnya ngumbe gentragakna dengan sebab untane arak sopok dengan toa. Ia terus tertabrak atau tericat isi untane sampai mati. Akhirnya dengan ia lalu berhijrah sambil berdagang di Madinah. Tertuntutlah ia si keluarga daripada dengan si terbunuh ni. Sanggup ya. Pokoknya silakan laksana kisos. Lagu izinang aku julu ulik di Mekah untuk menyelesaikan utang-utangku. Menyelesaikan utangku. Ndak ku sampai mati terkisos dan meninggalkan utang. Pertahannya si keluarga paling-paling lagi lalu minggat. Paling-paling lalu nyedih. Macamlah anggapan-anggapan. Kecuali lah munarak dengan milih mendomin. Artinya menanggung jawabi sebagai jaminan apabila dia datang dengan segan kisosnya, ia gen kisos. Ia gen jadi penggantinya. Akhirnya ketuan saya sanggup. Akhirnya Abu Zar Al-Ghifari. Ia sanggup. Kaji launlah jadi jaminan. Lamun datang lewat, dia datang sampai waktu tertentuan, kaji wah gorok. Ya, bahasa daripada Abu Zar Al-Ghifari. Akhirnya tebing, lepas. Tentu, datang yelik Mekah, bengak seninan. Tumben lalu, pokakak dulik, aru lalu. Jadi marak si, julu-julu, seminggu ada dulik. Nani, berun julu, huli. Apa yang dia bercerita? Aku ni gengku terkisos atas sebuah pembunuhan. Isi memang dek kulakuan si aku, namun termasuk ya suatu kekeliruan separan amdun mahdun. Ya ada ketebeng ulik untuk menyelesaikan utangku sekene. Selesai yang dulu. Selesai utangnya, tulak untuk Madinah. Terus di Madinah ribut, gama Abu Zar Al-Ghifari ia kan jadi pengganti barang kan terbunuh. Maka demi lalu. Lagu Abu Zar Al-Ghifari tenang doang. Tenang. Terus sangat sini tenang. Terganti, tunggu demi tunggu. Akhirnya dekman waktu batas tertuang datangnya dengan segenap kisos ini. Karena menyaksikan akan ketulusan untuk menjalani kisos sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga, isi menuntut, akhirnya burung na terkisos. Ndek na terbahati. Bahkan temaapan secara total. Diat pun ndek na tertuntut untuk membayar diat. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwa di dalam Islam tuntutan syariat Islam dengan maqasidus syariahnya ndekna serta-merta langsung tereksekusi dengan si melakukan tindak kriminal pembunuhan. Beriang waktu tertentu bahkan sampai geret untuk memberikan maaf secara total. Jadi kisos ndik diot pun ndik. Karena apa? Yakin kan bahwa segala sesuatu akan tertuang si Allah Ta'ala. Bayangkan, jangankan manusia biasa. Umar bin Khattab mati terbunuh. Utsman bin Affan mati terbunuh. Ali bin Abi Thalib mati terbunuh. Hanya Abu Bakar Siddiq mati terbunuh. Dan selapunya jelas menjalani merupakan takdir daripada Allah. Walaupun marak nikah, tetap syariat memberikan peluang bagi keluarga si korban untuk menuntut kisos ataupun diat dengan cara-cara sebaru nikah. Nah, terjadi pemudahan justru
Islam mengatakan bahwa baik diat maupun kisos adalah takhfif. Bahkan di dalam ayat selain mengatakan walaukum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Nah, ayat berikutnya. Mari kita berembe analisa sampai diparanin kisos termasuk hayat adalah kehidupan. Qala al-mufassir rahimallahu taala faman i'tada, maka siapa saja yang melampaui, ay jawazal hadda, melampaui batas, ba'da zalika, setelah itu, ay ba'da bayani kaifiyatil qisas, setelah nyata kaifiyat qisas, wadiat dan diat, falahu azabun alimun, maka baginya azab yang sangat-sangat menyakitkan. Sadidul alam, sangat sakit fil akhirat, di akhirat. Jadi lamun nawah temaaf, lamun temaaf dengan niki si keluarga. Lagu ternyata ngone-ngone datang provokator. Berembih. Nah, apa niki? Masalah anu niki. Kisos. Kasihan lamun dengan terbalasan ya semena-mena laun dengan melakukan pembunuhan. Harus laksana cepat. Padahal wah maaf dulu nih. Wah saling memaaf. Wah dami. Lagu lantaran provokator ini bangkitlah emosi. Lalu janganlah mulai laksana isi el gojo secara resmi. Maka ambil alih. Tipak saya. Tipak para budiget isi memang jadi pegawaian untuk membunuh dengan yaning pokok. Nah, lamun terlaksana kezaliman semacam niki, maka dengan si zalim niki justru akan mendapatkan balasan yang sangat-sangat pedih di akhirat. Sangat-sangat pedih di akhirat. Nah, ya. Jadi si zalim harus mendapatkan balasan hukuman si sangat-sangat keras. Karena apa? Karena ya melampaui batas, mencabut pemaafan. Padahal pemaafan ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi si terbunuh dan bagi keluarga si membunuh. Dengan suatu balasan sangat luar biasa di dalam akhirat. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian dalam kisos itu ada kehidupan. Dalam kisos ada kehidupan. Ay walakum fi masyru'iyatil qisas, dan bagi kalian dalam pensyariatan kisos itu hayatun, atau kehidupan. Li'anna man arada qatla syahsi, dan siapa saja yang ingin membunuh seseorang, idza alimal qisasa, apabila dia tahu bahwa diri akan dikisos, irtada'a anil qatli, pasti dia akan menahan diri daripada membunuh. Menahan diri daripada membunuh. Fayutasabbabu li hayati nafsaini, maka disebabkan dengan menahan diri daripada bunuh itu, li hayati nafsain, bagi hidupnya dua jiwa. Bagi hidupnya dua jiwa. Dengan isi terencana untuk terbunuh, burung mati. Dengan isi membunuh, burung terkisos. Hiduplah ia. Wali annal jama'ata, karena bahwasanya jamaah, orang banyak maksudnya. Yaqtuluna bil wahid ayuqtaluna. Jamaah itu akan dibunuh dengan sebab membunuh seorang. Fatantasirul fitnatu bainahum, maka tersebarlah fitnah antara mereka. Idza uqtussa, apabila dikisos daripada seorang yang membunuh, salimal bakun, niscaya selamatlah yang lain. Fayakunu dzalika sababan li hayatihim, maka jadilah yang demikian itu menjadi sebab bagi kehidupan mereka. Misalnya arak dengan terjadi pengeroyokan, kancan segubok dengan ngeroyok sopok dengan. Misalnya segubok niki buat 1.000, mati si sikit ini kisah keroyok, si 1.000 niki harus ada kisos. Walaupun pada sekedik arak sinjijitan, arak isi nekian,
Orang isi bacokan, isi getokan, sampai mati. Kan jadi 1000 mati sikit niki. 1000 niki kita mati. 1000 niki kita mati. Maka berarti lamun dia mati si sikit niki, si 1000 niki kan hidup si 1000 niki. Si sikit niki burung mati, si 1000 niki pun selamat. Atau analisasi lain. Misalnya A membunuh akan si B. Berencana si A nih. Misalnya rencana si A membunuh si B. Terlaksana pembunuhan. Maka si B pun terbunuh. Misal si A memiliki sekek senina. Sekek dengan toak numpang hidup le ia. Mentoakna pun dina mama numpang hidup le ia. Anaknya telu. Berarti senina sekek, inana sekek, mentoak 2 dina mama, anaknya telu. Berarti berjumlah 6. Dia sendiri 7. Nah, si B si mati na kebetulan boleh yang senina telu. Jelas si telu senina ni berarti mentoak 6. Masing-masing pada numpang hidup li anak mesa. 6. Telu was jadi siwa. Kemudian ia sendiri 10. Nah, li anak si telu niki berdoyang anak 4. Berarti 12. Jadi 17. Jadi 17. Numpang hidup terhadap si sekek niki. Tematiklah ia si B. Dia temati si B mati. Berarti sebanyak 16 terlantar. Karena kurang gizi, sakit, dinarak sedang rawat. Karena dinarak dengan tahun bersandar. Mati. Maka akhirnya kan lamun dinarak kisos berarti sangat cepat proses kematian secara massal. Dengan saling banti dinarak. Lagu berpikirlah si A. Enku gen mati nika si B ni berarti 17 dengan terlantar. Berarti 16 hidup terlantar, sekek mati berarti 17. Terus aku endah temati. Sementara le aku hidup sebanyak siwa dengan 16 terombok siwa berarti sebanyak selai terlantar. Enku gen mati ni kalau B ning si A. Lamun jakna burung mati. Hiduplah si B dinarak terlantar. Hidup sejahtera. Si A pun si gennya mati itu ndek mati. Berarti keluarganya pun hidup sejahtera. Nah, ialah analisa daripada walakum fil qisas hayatun ya ulil albab yang tidak ya ulil albab dengan sebut yang albab. Saya albab niki alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ulil albab niki lah memadukan antara zikir dan pikir. Nah, karena ia berpikir, dia zikir endah. Ia ingatnya, ia berpikir. Dengan sebab ia berpikir, nanti burungnya mati. Burungnya mati. Berarti menghidupkan sebanyak sekian dengan. Memang di dalam Al-Quran sendiri mengatakan, mang qatala nafsan pakaan nama qatalan nasa jami'an. Saya membunuh sopok manusia, saya beriman. Maka hukumnya pada maratan membunuh banyak dengan. Waman ahyaha pakan ahyan nasa jami'an. Lamuna hidupan berarti hidup silainan selapun. Hidup selapun. Nah, ialah makna daripada sebuah maqasidus syariah bahwa salah soponlah hifzun nafs. Dengan arak ni hifzun nafsi ni kilah yang tidak arak kisos. Untuk hifzun nafsi. Tidak sampai sembarangan dengan melakukan pembunuhan. Qala al-mufassiru rahimallahu ta'ala. Ya ulil albab, hai orang yang punya akal pikiran. Zawil ukulil khaliyati minal hawa. Yaitu orang yang punya akal pikiran yang sunyi daripada hawa. Sunyi daripada hawa. Hawa akan berlanjut kepada syahwat. Sitaparanin, syahwat ghadab. Syahwat marah. Memang syahwat ghadab ni adalah merupakan salah sopok penyakit yang sangat berat di dalam
batun manusia. Nah lamun wah masing-masing bau sudah mengatasi syahwat ghadab, maka syahwat-syahwat selain pun akan teratasi. Ulil albab adalah termasuk dengan isi kosong daripada pengaruh syahwat ghadab. Maka ulil albab nikilah isi bau memahami makna daripada walakum fil qisasi hayatun la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang betul-betul takut. Ai likai tattaku al musahalata fi amrihi, supaya kalian takut untuk meremeh-remehkan pada perkara-perkara itu. Wa tarkil muhafazati alaihi, dan meninggalkan memelihara atasnya. Qala al-mufassir rahimallahu taala, qala Allah taala, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, idza hadara, apabila mendatangi, ahadakum, salah seorang di antara kalian, al-mautu, oleh kematian. Niki iza zarpun lima yastaqbalu minaz zaman, apabila akan datang, apabila akan mendatangi akan salah seorang kamu oleh kematian. In taraka khairanil wasiyatu, in taraka khairan, jika ia meninggalkan harta di khairan. Apa yang kutiba itu? Al wasiyatu, wasiat, berpesan. Jadi kalimat al wasiyatu jadi naibul fa'il daripada kutiba yang sangat jauh pemisahnya. Kemudian sekaligus ini menjadi jawab daripada iza. Ini jawab daripada in. Jawab daripada in atau jawab daripada iza. Iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al wasiyatu. Artinya iza hadara ahadakum al mautu kutiba alaikumul kisasu, kutiba alaikumul wasiyatu. Kemudian in taraka khairan iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al wasiyatu, ay kutiba alaikumul wasiyatu. Diwajibkan atas kalian wasiat. Lagu ayat niki mansuh. Ya mansuhul hukmi dunat tilawah. Mansuhul hukmi dunat tilawah. Untuk saya, lil walidaini, untuk kedua orang tua, wal akrabin, dan orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat, keluarga-keluarga dekat maksudnya. Jadi, anak misalnya, sakaratul maut, nanti ada berpesan, jemaah, lamun ku mati, beng wayahno, sinina sekene, si mama sekene. Keluarga-keluarga serapat daripada anak sekene, daripada semeton sekene, dan seterusnya. Bil ma'ruf, dengan baik. Nah, niki ayat, siparan ayat wasiat tentang pembagian harta. Ya tenasah lagu niki. Ay purida alaikumul wasiatu, diwajibkan atas kalian berpesan. Lil walidaini, untuk kedua orang tua, wal aulad, dan anak-anak. Kama qalahu Abdurrahman bin Zaid, sebagaimana mengatakan dia oleh Abdurrahman bin Zaid. Awir rahmi, atau silaturahim. Gairul walidain, yaitu artinya keluarga yang bukan kedua ibu bapa. Kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana telah mengatakan oleh Abdullah bin Abbas. Wa mujahid, dan mujahid. Bil adli, dengan adil. Bihasabi istihqaqihim, dengan sekira-kira hak-hak mereka. Dengan sekira-kira hak mereka. Fala yufaddalul ghaniyu, maka tidak boleh diberikan kelebihan orang yang kaya. Wala yatajawazu sulutha, dan tidak boleh lebih daripada sepertiga. Idza zaharat ala ahadikum, apabila nampak ala ahadikum, atas salah seorang kalian. Apa yang nampak itu? Amaratul mauti, tanda-tanda kematian.
tanda-tanda kematian. Kal marad al-mukhawafi, yaitu seperti sakit yang mengkhawatirkan. Kapan dia itu? In taraka malan, jika dia kira-kira mempunyai harta yang ditinggalkan. Qala al-Asam telah berkata al-Asam, innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusuna lil ab'adin, adalah mereka itu berwasiat untuk yang jauh-jauh. Kenapa? Talaban lil fakhri, karena mereka mencari kemegahan. Nanti tajum, no kita no, dengan jauh-jauh doang beng nih, wasiatan pesenang nih. Wasyarafi, dan kemuliaan. Wa yatrukunal aqariba, dan mereka meninggalkan keluarga-keluarga dekat. Fil faqri wal maskanati, dalam kefakiran dan kemiskinan. Fa'aujaballahu ta'ala fi awalil Islam al-wasiyatu. Fa'aujaballahu ta'ala, maka wajibkan oleh Allah Ta'ala fi awal Islami, pada awal Islam, al-wasiyat, akan wasiat. Lihaulai, untuk mereka. Mana'an lil qaumi, sebagai suatu pencegahan bagi kaum. Amma kanu i'taduhu, daripada apa yang mereka lampaui akan dia. Yang sebut si Syekh Al-Bantani tentang fi awal Islam ini. Diman sebut tentang nasah dan mansuh. Karena di dalam ayat termasuk ya bagian daripada mansuhul ayat atau naskhul ayat bis sunnah. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kecuali misalnya lamun berwasiat ndekna li ahli waris, ndekna li ahli sipraid. Lagu berwasiat untuk ini. Misalkan tahu nih, wai lengan anak nina termasuk zawil arham. Termasuk zawil arham. Ataupun wai lengan anak mama lagu ia mahjub. Mahjub saya dinding ia adalah amak saya. Misal sopo dengan meninggal dunia ni. Sopo dengan arana soleh. Si soleh berdoyang anak telu. Mama dua, nina sikit. Mama dua, nina sikit. Nah, si mama dua no sikit arana Zaidun. Sikit arana Bakrun. Sementara si nina arana Fatimah. Kemudian, si soleh, sendiriman mati soleh, matilah salah sopo Zaidun dan Bakrun. Zaidun misalnya meninggal dunia. Kebetulan Zaidun meninggal dunia beriang anak. Anak mama dan nina, dua. Nina mama. Dua nina mama. Kemudian, si Bakrun masih hidup. Ngonek-ngonek setelah mati Zaidun, matilah soleh. Berarti soleh meninggalkan ahli waris. Ahli waris, si tiga langna adalah dua anak, sikit nina, sikit mama. Si Fatimah dengan si Bakrun. Dan meninggalkan wai. Wai si mauna dengan Zaidun. Maka Zaidun meninggalkan anak nina mama no, terdindinglah anaknya isi Bakrun. Nah inilah makna daripada ibarat waladul ibni mahjubun bil ibni. Cucu jalan anak laki-laki itu didinding oleh anak laki-laki. Berarti amak Said dan dindingnya. Anak daripada Zaidun si mati juluan ini, ia terdinding sama Said ini saran Bakrun. Bakrun. Nah, kemudian seandainya terjadi sebaliknya nih. Sebaliknya soleh. Beliau yang anak nina doang. Anak nina. Telu. Anak nina. Fatimah, Halimah, Aisyah. Akhirnya, Demen meninggal. Dekman meninggal saleh. Meninggallah salah sopo daripada si telu. Si Aran, Aisyah. Ia meninggal. Sementara Aisyah beliau yang anak. Dua, nina dan mama. Maka anak daripada Aisyah ni ndek nemajub lagu zawil arham sulparani. Zawil arham no setiap keluarga si mengalir dengan nina teparani zawil arham. Dia berhak untuk mendapatkan pusaka dengan papu.
Jadi lamun cara manusia ya ini kemanusiaan lagu Allah Ta'ala simawikan. Ia sih menentukan. Karena apabila harta lamun mati epena Allah hanin tulak. Jarak jadi hak manusia. Nah, akan kembali jadi hak manusia apabila Allah memberikan sesuai kerja petunjuk dalam surat An-Nisa. Saya isi majub, saya sini majub. Jadi lamun secara manusia, ya ini lalu hanya manusia. Mai lalu angen. Nah, justru dalam surat An-Nisa pun tersebut idza hadara al-qismata ulul qurba. Jadi lamunar ahli waris isi ndek mau dengan praid, ia hadir di waktu pembagian praid bengi julu. Ndek atas nama praid lagu, bengi julu itu pejulu. Ya bengi pejulu. Yang ndek mau dengan praid, dah kan ndek mau dengan praid memang justru karena ndek mau dengan praid jadi tebeng pejulu. Al-Quran mengatakan demikian dalam surat An-Nisa. Atau papu nu pesen. Misalnya Saleh nu pesen. Kumpulan anak nasi dua nina si masih hidup. Anak Fatimah dan Halimah. Kemudian beriang anak semeton. Ialah anak Aisyah. Si dua nu. Nekane kuwasiatin. Jema lamun ku mati. Beng anaklah Aisyah si dua nu. Bangket 10 hari. Ingin pesan. Si Saleh. Tentu. Ninggalah si Saleh. Nanti kanggo telulusan. Selapu na si 10 hari nu. Sepertelu si wajib telulusan. Lulusan ngombe misalnya 10 hari nu. Sunat. Sunat telulusan 10 hari. Lagu si wajib jangan sepertelu. Antek nara terbagi waris. Nah, itulah ya masalah. Hal ini mungkin sangat-sangat rumit karena banyak dengan dineputi milih belajar faraid. Padahal marah sebru harta lah meninggal pemiliknya si berupa manusia kembali kepada Allah. Lalu Allah mengembalikannya kepada si berhak. Ya, nanti disebutan di dalam surat An-Nisa tentang masalah bagian-bagian. Ya, masalah wasiat. Wah tenasa ayat wasiat dengan faraid, dengan ayat-ayat faraid. Termasuk isi sunnah. Termasuk isi ayat-ayat surat An-Nisa. Haqqan alal muttaqin. Itu benar-benar atas orang yang bertakwa. Ay haqqun zalika haqqan alal muwahhidin. Kebenaran itu adalah merupakan suatu kebenaran atas orang-orang yang mengesahkan Allah. Pamam badalahu. Maka siapa saja yang menggantikan akan dia al-wasiyah. Min wasiyin. Daripada orang yang menerima wasiat. Wasahidin. Dan orang yang menjadi saksi. Imma bi'ingkaril wasiyati. Sama ada dengan mengingkari wasiat. Min asliya daripada asalnya. Au bin naksi atau dengan naks atau dengan mengurangi pihak padanya. Au bitabdili sifatnya atau dengan menggantikan sifatnya. Ai gairi zalika au gairi zalika atau yang lain daripada itu. Ba'da ma sami'ahu, setelah ia mendengarkannya. Ba'da ilmil wasiyati, setelah mengetahui tentang wasiat. Fa innama ismuhu, maka hanya saja dosanya ai at-tabdil, dosa daripada at-tabdili, dosa daripada penggantian itu alal ladzina yubaddilunahu, atas orang-orang yang menggantikannya. Al-wasiyah la alal mayit, bukan atas mayit. Li'annahum khalu, karena bahwasanya mereka itu khanu, khianat, wa khalafu hukma syar'i, dan mereka itu menyalahi hukum syara'. Napi maksudnya dengan pamambadalahu ila akhirin adalah wasiat sini berkaitan kanca warisan. Ya maksudnya. Wasiat sini berkaitan kanca warisan. Nah, lamun si berkaitan kanca warisan, mara sebru, maka si telaksana adalah warisan. Hukum waris mengalahkan wasiat. Adapun apabila misalnya telulusan wasiat dalam soal pewarisan adalah sepertelu si wajib telulusan.
Kemudian apabila dia berkaitan keceprait dan berkaitan keceprait, maka dia kanggo saya pun menggantikan wasiat isi wasiatan. Misal marah niki. Misalnya jemaah lamun ko mati 10 hari tanah ni amalan untuk masjid. Amalan untuk masjid. Kemudian ahli waris wah dinara. Kecuali ya jauh-jauh. Lacak dulu ahli waris. Sampai mungkin dia kendaitan semeton sempu, pisah. Dengan mama doang. Dengan mama. Kemudian ya teparan ahli usubah, ahli asabah. Ahli asabah niki si berhak jadi wali, ia berhak menerima praid. Dengan cara asabah. Sampai kendaitan. Nah, lamun ahli asabah doang si arak misalnya. Ahli asabah doang si arak. Sementara si mendapatkan purut ninara. Hanya si mendapatkan asabah. Maka nikilah si laun telaksana wasiat lu sepertelu ialah teluar lah tabeng masjid. Maka si sisa daripada teluar niki ia sejadi harta warisan. Maka yang disebut di dalam praid bahwa mimba diwasiatin yusabiha audain. Dapat julu memang wasiat asal siang julu beruknya ke praid. Utang dapat julu beruknya wasiat. Sekalipun mimba diwasiatin yusabiha audain. Sebut juluan wasiat utang kemudian lagu dapat julu utang. Siang utang beruknya wasiat terus praid. Innallaha aqala innallaha kesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'un liwasiyatil maiti. Maha mendengar bagi wasiat mayit. Mayit ini ndak mayit. Mayit itu orang yang akan mati. Lamun mayit dengan baris mati ya orang yang sudah mati. Pada marak maut lakinu mautakum. Maut orang yang sudah mati dari kalian. Pada lakinu maitakum. Berganti dalam lakinu mayyitakum. Mayit yang belum mati. Yang belum mati. Ikra'u mautakum surat Yasin. Bacakanlah olehmu orang yang sudah mati itu surat Yasin. Walaupun memang Arab mengambil mayta bermakna mayyit yang akan mati. Bil mubaddali dengan digantikan payujazal mautu bil khairi, maka dibalaslah mayit itu dengan kebaikan. Mubaddilu bisyari, yang menggantikan itu dengan kejahatan. Paman khafa min musin, maka siapa saja khawatir daripada orang yang berwasiat itu. Qara'ahu Syu'batun wa Hamzah telah membaca akan kalimat musin oleh Syu'bah dan Hamzah wal Kisai dan Kisai bifathil wawi dan dibariskan atas wawi muwassin wa tasdidis shad muwassin ai man alima min maitin, yaitu orang yang mengetahui daripada mayit. Janapan yaitu kecenderungan, mailan anil haqi, cenderung daripada kebenaran, bil khata' dengan salah, bil wasiati dengan wasiat. Sengaja misalnya melakukan sesuatu untuk menyimpang daripada wasiat. Au isman daripada dosa. Amdan secara sengaja, bil maili bil wasiati pada soal cenderung pada wasiat. Faslaha bainahum, maka dia mendami antara mereka. Ai fa'ala ma fihi salahu, maka ia melakukan apa yang ada padanya perdamaian bainal wasi wal musalahum, antara orang yang menerima pesan dengan orang yang disampaikan pesan bagi mereka. Misalnya si berpesan A, isi menerima pesan B. Kemudian si akan jadi sasaran pesan, si akan menikmati pesan adalah C. Musalahumnya adalah C. Wasin adalah B. Musi adalah A. Biraddihi ila thuluthi, dengan mengembalikannya kepada sepertiga wal adli dengan adil.
fala itsma alai, maka tidak ada dosa atasnya. Ai alaman alima dzalika, orang yang mengetahui demikian itu fi hadzal sulhi pada perdamaian ini. Wa in kana fi tabdilun, dan jika ada padanya penggantian, di annahu tabdilun batilun, karena dia merupakan penggantian yang batil, bihaqqin, dengan benar. Menggantikan yang batil dengan benar, berarti batil baitnya benar tetehnya. Bi khilafil awali, berbeda yang pertama. Innallaha ghafurun, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Al-maita, lil maiti, bagi mayit. In jara, jika berlaku, wa akhta'al lil wasi, dan ketersalahan bagi orang yang menerima wasiat. Rahimun lil wasi, artinya Allah akan mengampuni dengan isi menerima wasiat apabila terjadi keliruan, padahal tekadnya adalah untuk menyampaikan wasiat yang sebenar-benar. Lagu ternyata keliru ya. Nah, ya ampun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Rahimun lil musi, Maha penyayang bagi orang yang berwasiat. Haitsu rakhasalahu ar-radda ila thuluthi, sekira-kira mempermudah atasnya untuk mengembalikan kepada sepertiga. Wal adil, dengan cara adil. Wa ma'nal ayat, dan arti ayat, anal maita, bahwasanya mayit, idza akhta'a, apabila dia tersalah, fi wasiati, pada wasiatnya, au jara piha muta'ammidan, atau dia melakukan hal itu secara sengaja, fala itsma alai, maka ada dosa atasnya. Alaman alima dzalika, atas orang yang mengetahui yang demikian itu. Ayyugayyirahu, bahwa dia merubahnya, wa yaruddahu, dan yang membalikannya ila salah. Artinya setelah pertimbangan ini terjadi keliruan. Lalu jangan coba pada berunding. Antara dengan si akan menyampaikan wasiat kepada dengan isi menerima wasiat. Ba'da mauti, setelah meninggal dunianya. Wa hadza qaulu Ibnu Abbas. Ini merupakan ucapan daripada Abdullah bin Abbas, wa Qatadah, dan Qatadah, wa Rabi, dan Rabi. Ini tentang masalah wasiat. Jadi dalam ayat-ayat ini banyak kutiba nih. Jadi kutiba itu adalah semacam MOU. Artinya hukum yang diberikan secara kesanggupan kedua belah pihak. Dalam kutiba. Berbeda kan purido, aun purida sepihak. Jadi purido itu sifatnya otoriter. Sedangkan lamun kutiba sifatnya adalah demokratis. Yang diistilahkan bahwa kutiba alaikumussyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul wasiatu, kemudian kutiba sang lain-lainan. Niki kutiba. Jadi kedua belah pihak. Jadi kesanggupan artinya. Yang lamun dengan toa yang pelunggu salah lain. Arak sopo dengan meninggal dunia karena sambar si guntur. Kemudian, ya kesanggupan wah. Ya janjina nih. Janji kan kedua belah pihak. Dua belah pihak. Janji nih. Padahal dia tahu arti daripada kutiba adalah merupakan janji. Karena memang kewajiban puasa adalah kewajiban antara syari' dengan masyru'. Artinya syari' adalah produsen hukum, kemudian dengan isi jadi masyru' dia adalah termasuk ya subjek hukum yang akan mengeksekusi hukum. Nah, jadi terjadi kesepakatan termasuk ajal kutiba nih. Kutiba ajaluhu wa kutiba rizquhu, kesanggupan. Berarti seolah-olah tawar-menawar antara Allah timpal makhluk. Nah, inilah kutiba. Wallahu a'lam bishawab, ila ilmil ma'ab.